Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat adik ipar sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu
selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi Wakil Presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena Partai Coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan rezim otoriter selalu
lalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi Wakil Presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena Partai Coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP
bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adi Yuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang
dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024.
Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat
calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka, menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang
dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi.
Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate. Dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan
sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat
adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia,
Penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan rezim otoriter selalu
lalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi Wakil Presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena Partai Coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adi Yuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang
dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024.
Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian Afia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena Partai Coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate. Dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya.
Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu
lalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat
calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Afia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang
dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi
ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada. Dia menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiuda di sekolah. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan 5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat
calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi mengatakan, 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2020. Terus melakukan sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan, termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP,
Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan.
Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang
dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate. Dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024.
Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian Afia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat adik ipar sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate. Dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini. Fenomena Partai Coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi
ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan rezim menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarga. Lebih dari 6,5 juta pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi. Tahun 2025, Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian Afia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat adik ipar sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa
dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesulitan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024.
Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate. Dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Kemudian, Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi Wakil Presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena Partai Coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP
bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan kongres partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adi Yuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang
dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP bidang reformasi sistem hukum nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.
Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024.
Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau Partai Coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat
calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya.
Baik, rekan Navia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian, Afia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden, sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius, termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi, lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat adik ipar sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada atau tidaknya kartu tanda anggota atau KTA, melainkan juga pada komitmen dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hasto menegaskan PDIP percaya pada nilai-nilai Satya Meva Jayate, dan ia melanjutkan di dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun yang mampu bertahan kecuali mereka-mereka yang akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah. Saat itulah Hasto menampilkan foto sejumlah sosok yang dicatat sejarah sebagai pemimpin yang kuat di layar yang berada di belakangnya. Terlihat juga sebuah tulisan, rezim otoriter selalu runtuh, kekuasaan ada batasnya di bawah foto-foto tersebut. Hasto kemudian diminta menegaskan oleh wartawan soal status Jokowi dan keluarganya dalam PDIP. Hasto pun menegaskan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Kemudian, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan, tim hukum PDIP tengah menyiapkan saksi dan bukti terkait dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai coklat dalam mempengaruhi jalannya Pilkada serentak 2024. Roni mengatakan pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada, diantaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan wilayah lainnya. Kemudian, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjelaskan, PDIP telah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh pro-demokrasi, dan juga beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi pada Pilkada 2024. Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, setelah memecat kader senior PDIP Effendi Simbolon, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan akan ada 27 orang kader PDIP yang juga akan dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan terhadap 27 kader tersebut akibat diduga melakukan pelanggaran selama momen Pilkada 2024. Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Apalagi menurutnya penegakan disiplin partai sangat penting untuk langkah konsolidasi partai ke depan termasuk Kongres Partai pada 2025 mendatang. Hasto menyatakan pihaknya hanya ingin bersama dengan kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, dan kader-kader partai yang tidak pernah takut dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Franciscus Adiyuda di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Hasto. Silakan Adiyuda, laporannya. Baik, rekan Apvia, bisa kami informasikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bakal menggelar rapat tertutup dalam rangka membahas terkait pemberian sanksi berupa pemecatan terhadap kader partai yang dinilai melanggar aturan. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa partainya secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai. Hasto juga melaporkan DPP partai telah menerima masukan ada 27 kadernya yang akan diberikan sanksi pemecatan. Hasto pun meminta kepada pengurusnya di daerah untuk terus melakukan evaluasi yang sama terhadap para kader yang ada di daerah. Apalagi, kata dia, penegakan disiplin partai sangat penting mengingat dalam langkah konsolidasi partai ke depan termasuk dalam persiapan Kongres Partai PDIP pada tahun 2025. Hasto juga mengatakan bahwa disiplin partai ini juga penting demi kesolidan dari PDIP. Demikian Apvia. Ya, baik, terima kasih laporannya Franciscus Adiyuda. Dan Tribuner Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia. Hasto menyatakan kemerdekaan Indonesia selama ini didapat dengan cara yang sangat mahal, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang berkorban hingga meninggal dunia demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hasto pun mengulas soal upaya pengebirian demokrasi yang dilakukan saat ini, dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi atau MK yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Hasto juga menegaskan jika fenomena partai coklat atau polisi di Pilkada serentak 2024 akan dipersoalkan secara serius termasuk soal 5 kali pemilihan umum untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi dan keluarga Jokowi di PDIP, Hasto menjelaskan hubungan panas Jokowi dan PDIP terjadi ketika putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution dicalonkan oleh partai politik lain dan didukung Jokowi. Apalagi lanjut Hasto, hal itu melalui suatu proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi yang dibuktikan dengan pelanggaran etik berat. Adik ipar sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi, maksud kami adik ipar dari Jokowi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Hasto mengatakan keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata ada